Setelah kita membahas klub Italia dan Liga Italia, kali ini kita akan membahas bagaimana sejarah singkat berdirinya negara Italia dan apa saja yang melatar belakanginya, jadi tonton video ini sampai selesai. Memiliki nama resmi Republik Italia atau Repubblica Italiana, sebuah negara kesatuan republik parlementer di Eropa yang terletak di jantung Laut Mediterania. Italia berbatasan dengan Prancis, Swiss, Austria, Slovenia, San Marino dan Vatikan, memiliki area seluas 301.338 km persegi, 116.347 mil persegi. Negara dengan ibu kota Roma ini memiliki peta berbentuk seperti sepatu bot, Lo Stivale, dengan jumlah penduduk mencapai 61 juta jiwa dan merupakan negara anggota Uni Eropa keempat yang paling banyak penduduknya. Nama Italia berasal dari kata Italoi, sebuah istilah dari orang-orang Yunani kepada orang-orang yang hidup di ujung semenanjung wilayah selatan, sekarang Catanzaro, yang menyembah patung anak sapi, Vitulus, dalam bahasa Latin. Istilah lainnya I Vituli o Vitelli yang artinya penghuni tanah anak sapi, karena banteng dan sapi juga pernah menjadi simbol suku-suku asli di Italia Selatan. Hingga awal abad ke-5 sebelum Masehi, sebutan nama Italoi hanya wilayah Calabria saja, tapi kemudian meluas ke seluruh wilayah selatan negara itu. Setelah mencapai banyak kemenangan melawan bangsa Saniti dan bangsa Pirus, bangsa Romawi menguasai banyak wilayah mulai dari Calabria, Italia Tengah sampai wilayah-wilayah di pegunungan Alpen. Sejak saat itu nama Italia mulai diresmikan dan kewarganegaraan Romawi mulai diberlakukan oleh Imperator Romawi pertama Gaius Caesar. Sejak era klasik, Italia sudah dihuni oleh berbagai bangsa dan peradaban, seperti bangsa Fenisia, Kartago dan orang-orang Yunani kuno yang mendirikan permukiman di wilayah selatan Italia. Ada juga bangsa Etruskan dan Celt yang mendiami wilayah tengah dan utara Italia. Sedangkan suku Italia kuno dan bangsa Italik tersebar di seluruh semenanjung Italia dan insular Italia, Pulau Sardinia dan Sisilia. Mereka meletakkan dasar kapitalisme modern dan menjadikan Italia sebagai pusat perdagangan utama Eropa dengan Asia dan Timur Dekat. Pada saat itu, Italia klasik menikmati alam demokrasi dan kekayaan yang lebih besar dibandingkan dengan monarki feodal yang berkonsolidasi di seluruh Eropa. Sebagian besar Italia Tengah tetap berada di bawah kendali kepausan teokratis. Namun sampai abad ke-19, di Italia Selatan sistem feodal masih berjalan akibat hasil suksesi penaklukan Bizantium, Arab, Norman, Spanyol, dan Bourbon di wilayah ini. Sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16, Renaissance dimulai dari Italia terutama di kota Florence kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Suatu masa yang membawa minat baru pada humanisme, sains, eksplorasi dan seni. Pada saat inilah budaya Italia berkembang pesat dan menghasilkan para cendekiawan, seniman dan polimatik terkenal seperti Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Michelangelo, Francisco Petrarca dan Machiavelli. Juga penjelajah terkenal Italia seperti Marco Polo, Christopher Columbus, Amerigo Vespucci dan Giovanni da Verrazzano yang menemukan rute baru ke timur jauh dan dunia baru, yang membantu zaman penjelajahan Eropa. Namun demikian, kekuatan komersial dan politik Italia mulai berkurang, sejak dibukanya rute perdagangan Atlantik dan rute menuju Samudra Hindia melalui Tanjung Harapan yang melintasi Laut Tengah, ditambah lagi, negara-negara kota Italia terus terlibat dalam peperangan berdarah. Puncak perang Italia terjadi pada abad ke-15 dan 16, yang akhirnya membuat mereka kelelahan, tanpa ada yang muncul sebagai kekuatan dominan. Akibatnya melemahnya penguasa, banyak wilayah Italia menjadi korban penaklukan kekuatan Eropa lainnya seperti Prancis, Spanyol dan Austria. Setelah berbagai usaha yang dilakukan gagal, akhirnya Perang Kemerdekaan Italia dan Ekspedisi Seribu berhasil menyatukan negara-negara di Italia pada tahun 1861, dan sekarang menjadi sebuah kekuatan besar setelah berabad-abad didominasi kekuasaan asing. Pada pertengahan abad ke-19, muncul sebuah gerakan untuk mendukung nasionalisme dan kemerdekaan Italia dari kontrol asing.
Gerakan ini menyebabkan pergolakan politik revolusioner yang disebut Risorgimento untuk menyatukan negara-negara di Italia. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, kerajaan baru Italia dengan cepat melakukan industrialisasi, terutama di wilayah utara dan kolonial kerajaan, sementara di wilayah selatan sebagian besar rakyat Italia masih miskin dan dikecualikan dari industrialisasi sehingga memicu diaspora besar dan kesenjangan yang sangat berpengaruh pada Italia. Meskipun menjadi salah satu pemeran utama dalam Perang Dunia I, namun Italia mengalami masa krisis ekonomi dan kekacauan sosial yang mengarah pada munculnya kediktatoran fasis pada tahun 1922. Partisipasi selanjutnya dalam Perang Dunia II juga berakhir dengan kekalahan militer, penghancuran ekonomi, dan perang sipil Italia. Setelah pembebasan dan bangkitnya perlawanan, Italia akhirnya menghapuskan monarki dan mengembalikan demokrasi, menikmati ledakan ekonomi yang berkepanjangan, terbebas dari kekacauan sosiopolitik seperti gerakan Anni di Piombo, Mani Pulite, perang mafia, dan pembunuhan para pejabat anti-mafia, dan menjadi negara maju utama. Arrivederci. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat buat kamu silakan like, komen dan subscribe.